Media Amerika mendorong kebobrokan. Banyak program televisi waktu utama saat ini dianggap vulgar hanya 20 tahun yang lalu. Mereka menyajikan perilaku keterlaluan dan mengejutkan seolah-olah itu adalah normal dan hal ini menciptakan kekacauan kognitif. Dengan demikian, mereka mengkondisikan kita untuk menerima kebobrokan sebagai norma sosial baru. Kamis pukul 8 malam, saya duduk dengan istri saya untuk menonton salah satu acara favoritnya, NBC, My Name is Earl, yang dibintangi Jason Lee. Istri saya menyukai acara ini karena berhubungan dengan moralitas atau karma. Premisnya adalah Earl memiliki daftar orang-orang yang telah dirugikan olehnya dan percaya bahwa dia akan mendapatkan imbalan jika dia memperbaikinya satu persatu. Episode Kamis mungkin merupakan episode yang menarik, tapi alangkah mencengangkan episode tersebut. Terdapat serangan diam-diam dalam apa yang disebut Senator Jesse Helms sebagai perang psikologis sistematik yang dikobarkan Rockefeller terhadap rakyat Amerika. Tindakan yang salah, Earl melakukan hubungan intim dengan ibu dari teman baiknya Ralph. Ralph menetapkan bahwa Earl bisa hidup jika ia menikahi ibunya. Pernikahan berlangsung dan Earl diharapkan untuk melakukan hubungan badan. Karena tidak dalam keadaan mabuk, ia tidak mahu. Sebuah kutipan dari episode ini terdapat di website acara NBC. Dengarkan dengan saksama dan Anda akan mendengar Ralph mengatakan kepada Earl, "Jangan sentuh aku dengan tangan yang engkau membelai ibuku." Ketika seorang pria ingin benar-benar menyinggung dan menghina yang lain, begitulah yang dia katakan akan dilakukannya. Earl telah melanggar ketabuhan mendalam manusia, namun pertunjukan tersebut memperlakukannya seakan-akan hanya melanggar permainan biasa. Sekarang Anda tahu mengapa orang Amerika mengalami kelumpuhan untuk bertindak. Seperti Earl, kita begitu berkompromi terhadap moral dan kita tidak bisa membela kebebasan ibu. Komentar pembaca, Michael, kutipan berikut berasal dari buku Orang Dalam, Zbigniew Brzezinski Out of Control, Global Turmoil on the Eve of the 21 tahun Senturi tahun 1993. Televisi memberikan pemirsa muda kilasan pertama dunia luar. Pertama, ia mendefinisikan dan melakukannya secara amat berkesan dengan menggabungkan dampak visual dan audio, arti kehidupan yang baik. Ia menetapkan standar tentang apa yang harus dianggap sebagai prestasi, pemenuhan diri, selera yang baik, dan perilaku yang tepat. Ini mengkondisikan keinginan, mendefinisikan aspirasi dan harapan, dan menarik garis antara perilaku yang dapat diterima dan tidak dapat diterima. Dengan penonton di seluruh dunia yang semakin terpaku pada televisi, maka tidak ada yang sebanding, baik di era keagamaan ortodoks atau bahkan pada titik tertinggi indoktrinasi totaliter, dengan kemampuan televisi untuk menanamkan budaya dan falsafah terhadap pada pemirsanya. Para pemimpin kita adalah pecandu penyimpangan hubungan. Untuk sementara waktu, sampai tidak akan ada lagi risiko dalam mempercayakan posisi yang berwenang di negara kita kepada saudara Yahudi kita, kami akan menempatkan mereka di tangan orang yang masa lalu dan reputasi mereka adalah demikian. Jika mereka tidak mematuhi perintah kami, mereka pasti akan menghadapi tuduhan kriminal atau menghilang, untuk membuat mereka membela kepentingan kita hingga napas terakhir mereka. Protokol orang-orang bijak Zion 8. Kami mengganti penguasa dengan karikatur pemerintah dengan presiden, diambil dari masa, dari tengah-tengah boneka kami, budak kami. Ini adalah dasar dari tambang yang telah kami letakkan di bawah masyarakat Goyim. Protokol orang-orang bijak Zion 10. Dunia diatur untuk jatuh ke tangan terbuka para bankir sentral seperti menadahkan tangan untuk buah persik yang matang dari pohon. Para bankir Illuminati sedang memanen buah dari plot berabad-abad mereka untuk menghancurkan peradaban agama dan menjebak manusia pada keserakahan, penyimpangan hubungan intim, kekerasan, kesepelean, dan perpolitikan yang hampa selamanya. Rabbi Stephen Wise.
Rabbi Stephen Wise adalah pemimpin Zionis dan Yahudi Amerika yang paling terkemuka dari tahun 1920-an sampai kematiannya pada tahun 1949. Di situs Rockefeller, PBS, ia diperingati sebagai salah satu petarung demokrasi dan hak asasi manusia terbesar dari generasi kita. Dalam bukunya, Stranger at the Party tahun 1975, Helen Lawrenson menjelaskan bagaimana, sebagai reporter 23 tahun untuk jurnal Syracuse pada tahun 1930, dia dikirim untuk mewawancarai para rabi yang paling terkenal di Amerika. 3 tahun kemudian, mereka secara kebetulan bertemu di jalan dalam perjalanan menuju tempat kerjanya di Vanity Fair dan ia mendapati dirinya kembali lagi pada dia, kali ini di meja panjang di kantornya. Dengan Wise melafalkan dalam bahasa Ibrani, "Angkatlah kepalamu hai pintu gerbang, dan jadilah kamu ditinggikan, pintu kekal, dan Raja Kemuliaan akan datang." Rupanya ini adalah berhubungan intim secara menyimpang. Raja Kemuliaan jelas doa Sabatean Illuminati setelah adalah kemaluan laki-laki. Sabatean adalah pemuja setan Yahudi sesat yang berubah menjadi Iluminisme, komunisme, Freemasonry, feminisme, Zionisme, dan kebebasan pemenuhan hasrat. Mereka dikucilkan oleh Taurat Yahudi karena pesta pora penyimpangan hubungan intim dan bentuk lain dari perzinaan pada abad ke-17 dan ke-18. Para penguasa dunia Yahudi dan non-Yahudi adalah anggota kelompok pemujaan penyimpangan hubungan intim satanis ini, dan atas nama kemajuan, melantik masyarakat ke dalamnya. Mereka bertanggung jawab atas Perang Dunia II dan untuk Holocaust Yahudi. Rabbi Wise tidak berdaya ketika harus menyelamatkan sesama orang Yahudi dari musibah ini, tapi menjadi kuat ketika menggagalkan usaha orang lain untuk menyelamatkan diri. Helen Lawrenson tahun 1907 sampai tahun 1982 adalah seorang yang baik hati, melek huruf, namun menjadi korban penipuan Illuminati. Intinya adalah dia benar-benar kredibel. Dia menjadi managing editor dari Vanity Fair, dan kekasih serta teman baik Condé Nast dan Bernard Baruch. Dia dan suaminya, organizer tenaga kerja Jack Lawrenson, adalah tamu rutin dari Claire dan Henry Luce. Bukunya diterbitkan oleh Random House pada tahun 1975. George Walker Bush menurut buku terobosan berani mendiang Alan Stang, Not Holier Than Thou, How Queer is Bush tahun 2007, perilaku cinta sesama jenis terorganisir, dengan keyakinannya bahwa hubungan intim untuknya sendiri, adalah mekanisme kontrol Illuminati yang penting. Stang berspekulasi bahwa Bush adalah seorang pecinta sesama jenis, dan menunjukkan bahwa ia telah memajukan percintaan sesama jenis dalam masyarakat, dan memberikan para pelaku terorganisirnya kendali yang besar atas pemerintah federal. Stang mendokumentasikan bahwa seorang PSK pria terkenal, Jeff Gannon, melakukan puluhan kunjungan untuk menemui Bush di Gedung Putih pada tahun 2003 dan 2004, sering kali bermalam. Rupanya presiden bisa dengan mudah diperas. Dan ini bahkan tidak termasuk Margie Schrodinger, ibu rumah tangga hitam Texas yang namanya telah menghilang dari ingatan. Dia secara resmi menuduh presiden melakukan pemerkosaan pada tahun 2002, kemudian melakukan bunuh diri. Buku Stang memuat secara menyeluruh aktivitas cinta sesama jenis dalam Partai Republik. Ia menghadirkan Mark Foley dan pejabat Kongres, Larry Craig. Ia merobek tabir citra baik media mengenai perilaku cinta sesama jenis. Buku itu sulit untuk dicerna, tetapi harus dibaca. Mengapa? Karena beberapa pecinta sesama jenis membenci masyarakat dan tidak memiliki moralitas. Perilaku tertentu cinta sesama jenis adalah agen sempurna subversi Illuminati. Alan Stang, yang meninggal pada tahun 2009, adalah salah satu jurnalis yang paling penting di Amerika. Saya sangat merekomendasikan bukunya. Kesimpulannya, setiap 4 tahun,
masa memilih pecandu hubungan intim Illuminati atau antek mereka? Para bankir Illuminati hanya tersenyum. Kami menempatkan pemimpin yang kami usulkan di hadapan Anda dan Anda memilih apa yang kami inginkan. Dengan cara itu kami memberikan pemilihan yang sia-sia dan Anda meyakini bahwa Anda berkuasa untuk menempatkan presiden Anda di kantornya. Keruntuhan mental, Charlotte Roche dan kita. Tulisan menjijikkan Charlotte Roche Wetlands, novel terlaris di dunia pada tahun 2008, dimulai dengan kalimat, "Sejauh yang dapat saya ingat, saya memiliki wasir dan tidak membaik." Ini menjijikkan, serangan brutal pada wanita dan anak perempuan, dan kepekaan kita secara umum. Menyamar sebagai hak-hak perempuan, itu adalah literatur kebencian yang nyata, wajah asli NWO komunisme dan globalisme. Ini adalah arti sebenarnya dari Luciferian revolusioner dan progresif, yaitu penghancuran semua yang alami, sehat, dan bermanfaat. Jika seorang pria menulis tentang seorang wanita yang buruk akhlaknya, mengkonsumsi kelamin dan tempat sekresi lainnya, dan mengabaikan semua kewanitaannya, ia akan diklasifikasikan sebagai misoginis pembenci wanita tercela. Tetapi jika feminis yang melakukannya, maka ia dipuji karena menghantamkan pukulan terakhir untuk meruntuhkan kewanitaan. Seorang pembaca di Amazon.com berkomentar, bab pertama begitu intens secara grafis, menggambarkan operasi anal protagonis, sehingga saya benar-benar harus menghela napas ketika hendak pindah halaman, takut saya akan pingsan. Roche, 31, memberi andil dengan menerobos ketabuhan dan memberikan wanita modern kosakata baru, yaitu untuk menggambarkan kebobrokan mereka dalam istilah positif. Dia tidak tahu dia benar-benar mengekspresikan diri sebagai wanita yang membenci diri sendiri dan putus asa serta kehilangan identitas perempuan mereka. Kejengahan. Dalam masyarakat yang beradab, Roche akan dianggap sebagai orang idiot yang memalukan dan memerlukan konseling. Naskahnya akan dikembalikan. Namun karena media global dimiliki oleh sekte pemujaan yang disebut Illuminati, dia berubah menjadi panutan dan bukunya menjadi bestseller. Terlahir di Inggris, Roche dibesarkan di Jerman. Dia adalah seorang musisi garasi dan DJ televisi dengan sejarah panjang dalam melakukan sesuatu yang menjijikkan untuk mendapatkan perhatian. Menurut sebuah situs penggemar, dia akan melakukan hampir apa saja untuk menghebohkan dirinya dan orang lain, termasuk melukai dirinya sendiri dan menggunakan darah untuk melukis gambar, mencukur kepalanya, dan bereksperimen dengan berbagai obat-obatan. Wetlands, cerita mengenai Helen Mimmel, pasien di unit proktologi, kelainan anus dan rektum sebuah rumah sakit, adalah cerita kotor tentang alat kelamin, fungsi tubuh dan rangsangannya. Dalam sebuah wawancara dengan Salon, Roche mengungkapkan warna bukunya, latar belakang, dan kebencian terhadap dirinya sendiri, serta kegilaannya. Anda dapat bebersih-bersih, namun Anda tidak akan pernah berhenti menjadi kotor. Ibu saya mencoba untuk membesarkan saya dengan cara yang sangat memberi kebebasan. Saya diizinkan untuk melakukan hubungan intim pada usia yang sangat dini. Saya diizinkan membawa anak laki-laki ke rumah karena dia tidak ingin saya bercinta di dalam hutan. Dia adalah feminis politik yang sangat kuat, dan membesarkan saya dengan cara yang sangat feminis, mengajar saya bahwa sebagai seorang gadis, saya dapat melakukan apapun yang dilakukan oleh anak laki-laki, tidak ada masalah dengan itu. Meskipun demikian, berkaitan dengan urusan seksual, dia mengatakan bahwa masturbasi bukan merupakan sesuatu yang baik. Meskipun ibu saya amat memberi kebebasan, namun saya masih merasa dia menganjurkan bahwa jika saya memiliki celana kotor, celana dalam, saya harus menyembunyikan mereka dari suami saya. Sejujurnya, di satu sisi saya ingin wanita diberi kebebasan, tetapi di sisi lain saya memiliki masalah yang mengerikan. Saya pikir saya terlalu gemuk, meskipun saya mungkin terlalu kurus. Ini benar-benar sulit,
misalnya, untuk hidup dalam masyarakat seperti ini dengan payudara kecil. Saya bahkan tidak percaya suami saya ketika dia mengatakan ia menyukai penampilan saya. Dia harus memberitahu saya 10 kali sehari dan saya masih tidak percaya padanya. Saya pikir dia ingin bercinta dengan wanita pirang yang berpayudara besar. Anda berjalan di sekitar dan Anda memiliki kerumitan dalam segala sesuatu. Sangat sulit untuk tidak mempedulikannya. Dan itu tidak diperbolehkan bagi saya sebagai seorang feminis muda untuk mengatakan bahwa perempuan memiliki penyimpangan kepribadian. Sebenarnya saya dan semua teman-teman perempuan saya mengidapnya. Kami berdiri di depan cermin, kami telanjang, dan kami merasakannya. Kami melihat segala sesuatu sebagai kesalahan. Kami mencoba dan berjuang untuk membuat tubuh kami menjadi lebih cantik. Tidak semuanya bebas dan meyakinkan. Saya tidak ingin menjadi seperti itu, tapi saya melihat bahwa demikianlah kondisinya. Citra kegilaannya tampaknya terinspirasi oleh The Vagina Monologue. Permasalahan dengan ketabuhan adalah bahwa Anda pikir bahwa Anda adalah satu-satunya. Dan Helen selalu ingin tahu, apakah baunya sama dengan perempuan lain. Bagaimana vagina wanita lain terlihat? Kita semua benar-benar terisolasi. Tidak semua wanita mengalami menstruasi, hanya saya sendiri. Tapi dari mana itu semua berasal? Para ibu masih berpikir bahwa bukan merupakan sesuatu yang baik menjadi seorang wanita. Asumsi pewawancara tersebut hampir sama memuatkannya dengan jawaban Roche, wanita kontemporer seharusnya dibebaskan. Hedonistik, Anda bisa pergi keluar dan mabuk, tidur dimanapun. Tetapi jika kita tidak memiliki kata-kata untuk menggambarkan berbagai pengalaman selain dari pengalaman negatif lama, maka tidak ada yang benar-benar berubah. Wanita kontemporer seharusnya dapat melakukan seksual, seperti yang Anda katakan, tetapi ketika perempuan sakit, dia tidak lagi eksis sebagai makhluk seksual. Kebencian terhadap diri sendiri. Feminisme telah membuat wanita menjadi berlebihan dengan merampas identitas alami mereka sebagai istri dan ibu. Wanita seperti Roche bereaksi dengan membenci diri sendiri. Mereka menggambarkan fungsi tubuh mereka dalam istilah yang paling menjijikkan. Rupanya, ini adalah fenomena yang meluas seperti yang didokumentasikan dalam sebuah artikel Salon, The Great Girl Grows Out. Femininitas didasarkan pada apa yang menyenangkan dengan seorang pria. Kesopanan feminin juga merupakan sesuatu yang menarik bagi laki-laki. Seperti ditunjukkan di atas, gangguan mental Roche didasarkan pada pemberontakan melawan laki-laki. Sangat sering, akhir-akhir ini, orang mendatangi saya dan berkata, "Anda tampak lelah," dan saya membencinya. Dia mengatakan, wanita seharusnya selalu terlihat bugar dan sehat dan cantik. Tapi sakit dan lelah adalah sangat manusiawi, dan saya berpikir bahwa menjadi manusia adalah sebuah ketabuhan besar. Ketika orang mengatakan bahwa buku ini adalah tentang ketabuhan, saya bertanya kepada mereka, apa maksud Anda? Buang air, pipis, menstruasi. Ya, kita adalah binatang. Tapi peradaban agama mengajarkan bahwa tubuh kita adalah kuil dari jiwa, dan jiwa berasal dari citra Tuhan, yaitu cita-cita spiritual. Kami seharusnya memperbaiki perilaku kita sesuai dengan aspirasi spiritual kita, untuk kembali mendefinisikan diri kita sendiri dan menjadi indah di hadapan Tuhan. Cita-cita ini adalah apa yang menjadikan kita sebagai manusia, bukan hewan. Budaya meminta wanita untuk mewujudkan cita-cita spiritualnya dan mentransfernya ke generasi berikut. Serangan terhadap perempuan merupakan serangan terhadap peradaban. Mereka ingin mendefinisikan ulang manusia secara naturalistik dan materialistik murni. Mereka ingin menenggelamkan kita di dalam kotoran dan menjadi kebal terhadapnya. Roche, saya akan melihat pada hal menjijikkan dan menggambarkannya dengan sangat rinci. Bahkan mungkin untuk mengatasi kejijian itu.
Anda menatapnya selama yang Anda dapat lakukan dan kemudian ia tidak menjijikkan lagi. Melakukan tugas setannya, dia membiasakan kita pada keburukan, kejijikan, dan perbuatan tidak pantas. Hak asasi manusia. Bentuk yang lebih tinggi dari diskriminasi hukum hak asasi manusia adalah pembicaraan bermuka dua dari Orwellian, untuk memberikan hak kepada beberapa orang dan merenggutnya dari orang lain. Pada dasarnya, cinta sesama jenis, ateis, dan Yahudi memiliki hak asasi manusia, sementara Kristen, Muslim, dan heteroseksual tidak. Hukum tersebut memperkuat kaum minoritas untuk melucuti senjata dan mencabut hak dasar mayoritas. Mereka tidak ada hubungannya dengan keadilan. Mereka adalah alat pemaksaan negara. Ini bukan hiperbola. Di negara-negara di mana konsep-konsep masonik hak asasi manusia dan toleransi yang dominan, yaitu Meksiko, Uni Soviet, sekolah Kristen ditutup, gereja-gereja dibakar dan pendeta dibunuh. Pemaksaan halus ini digarisbawahi baru-baru ini di Winnipeg, ketika dua wanita pecinta sesama jenis yang menikah mengajukan keberatan hak asasi manusia terhadap seorang dokter Muslim. Dokter wanita tersebut, dari Mesir, menyarankan agar kedua wanita pecinta sesama jenis tersebut mencari dokter lain. Dia tidak menolak merawat mereka, dia hanya mengatakan bahwa untuk berikutnya cari saja orang lain karena agamanya melarang perilaku cinta sesama jenis dan dia tidak memiliki pengalaman merawat salah satunya. Klinik tersebut menawarkan dokter lain tapi mereka menolak. Asosiasi dokter setempat menyarankan agar dokter tersebut harus mengambil pendidikan orientasi. Mengapa hak wanita pecinta sesama jenis yang tidak berjenis kelamin mengalahkan hak beragama dokter tersebut? Karena undang-undang disusun oleh para elitis yang berbasis Rockefeller berupaya untuk melemahkan heteroseksualitas dan memecah keluarga inti. Para elitis ini tidak memberikan celaan tentang perilaku cinta sesama jenis. Mereka ingin menumbangkan masyarakat dengan mendorong disfungsi cinta sesama jenis pada cinta dengan lawan jenis. Mereka melakukan pengaruh terhadap perilaku cinta sesama jenis sementara membuat heteroseksualitas tampak seperti penyakit, yaitu pemaksaan dalam rumah tangga dan lainnya. Komisi Hak Asasi Manusia yang dikelola oleh kaum feminis diindoktrinasi untuk menegakkan hak-hak para pecinta sesama jenis atas hak-hak agama. Contoh lain, beberapa bulan yang lalu, Kongres Muslim Kanada mengajukan keberatan terhadap sebuah cerita yang dibuat oleh wartawan Yahudi Mark Stein mengenai ancaman dominasi Muslim terhadap dunia. Media Yahudi tersebut mengajukan serangan balik melalui Komisi Hak Asasi Manusia Kanada, dengan keluhan tentang pelanggaran kebebasan berbicara. Komisi Hak Asasi Manusia Kanada patuh dengan menolak untuk mendengar keluhan Muslim tersebut. Dapatkah Anda bayangkan jika artikel ini memuat tentang dominasi Yahudi terhadap dunia? Di Inggris, seorang perawat diskors karena menawarkan untuk mendoakan pemulihan pasien lansia. The Telegraph tanggal 31 Januari tahun 2009. Sementara Departemen Dalam Negeri telah mengakui asosiasi polisi pagan dan mengizinkan cuti pada hari libur satanik 8 kali dalam setahun, termasuk Summer Solstice dan Halloween. Pagan Police Get Solstice Leave BBC, tanggal 16 Juli tahun 2009. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa, meskipun resesi, para ateis tetap memiliki uang untuk dibakar? Mereka memiliki dana untuk membuat iklan di bus untuk mempertanyakan keberadaan Tuhan. Kampanye ini dimulai di Inggris dan telah sampai ke Kanada. Mungkin tidak ada Tuhan, ucap iklan tersebut. Itu adalah benci dalam buku saya. Yakini apa yang ingin Anda yakini, tapi jangan menempelkannya di atas bus. Setiap orang memiliki konsepsi mereka sendiri tentang Tuhan. Bagi saya, Tuhan identik dengan cita-cita spiritual seperti kebenaran, keindahan, keharmonisan, dan cinta. Jadi jangan memberitahu saya bahwa tidak ada Tuhan. Kita semua berhubungan dengan Tuhan, apakah kita percaya ataupun tidak kepadanya.
Sekali lagi, kampanye ateis ini hanya sebuah sisi depan untuk kultus Illuminati yang mendanai semua gerakan populer, seperti feminisme. Membuat orang untuk menjadi agnostik atau ateis adalah langkah untuk menuju akhir berupa anti-Tuhan atau Lucifer. Kampanye ini merupakan penghinaan terhadap 72% orang Kanada, yang menurut jajak pendapat percaya pada Tuhan. Bagaimana mereka dapat melenggang dengan itu? Kongres Yahudi Kanada menyeret saya ke depan Komisi HAM karena menulis tentang Farisi Yudaisme yang membuat pengikutnya menjadi orang buangan metafisik. Saya tidak beriklan di BAS. Kini waktunya bagi kita untuk membawa kebencian Luciferian terhadap tatanan Tuhan dan moral ini ke hadapan Komisi Hak Asasi Manusia. Mari kita ungkapkan siapa mereka sebenarnya. Instrumen rekayasa sosial dan diskriminasi globalis. Kebenaran tentang keragaman. Kita semua dipengaruhi oleh keragaman tetapi hanya sedikit yang memahami sifat dasarnya. Peringatan, hal ini tidak menarik. Keragaman diversity adalah program modifikasi perilaku jangka panjang yang bersifat masif, yang menggunakan minoritas untuk mencabut hak-hak dasar mayoritas. Dalam bahasa Inggris, keragaman berarti mengakui ras, agama dan orientasi seksual yang berbeda. Dalam ucapan bermakna ganda tatanan dunia baru, keragaman adalah cara yang licik untuk mencairkan dan mendiskriminasikan mayoritas Kristen heteroseksual kulit putih di Eropa, Kanada, Australia, dan Amerika Serikat. Sementara ia berpura-pura mendukung kesetaraan, tujuan sebenarnya adalah untuk melakukan serangan, terutama kepada kaum heteroseksual kulit putih untuk mendapatkan posisi dan kekuasaan. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan Amerika Utara dan Eropa untuk dimasukkan dalam pemerintahan dunia yang dijalankan oleh kartel bank sentral yang berbasis di London. Kekuatan kartel swasta ini dapat diukur oleh fakta bahwa hampir setiap perusahaan besar, lembaga pendidikan, dan instansi pemerintah memberikan pelatihan keragaman, yaitu indoktrinasi politik kepada para karyawannya. Meskipun studi menunjukkan bahwa hal tersebut tidak memiliki keuntungan ekonomi, namun mereka menghabiskan $8 miliar per tahun untuknya. Toyota sendiri merencanakan untuk menghabiskan sejumlah tersebut dalam 10 tahun ke depan. Berikut adalah contoh dari mempermalukan kulit putih dalam sesi ini. Ia berbentuk teks. Seorang peserta, Greg mengatakan kepada kelompok tersebut, "Adapun ras saya putih tapi tidak pernah benar-benar memikirkan tentang hal itu sebelumnya. Saya tidak merasa bahwa warna kulit mempengaruhi siapa orang-orang yang akan berhubungan atau berbicara dengan saya. Dua sahabat baik saya adalah orang kulit hitam dan Indian. Saya dibesarkan di sebuah keluarga yang tidak memiliki prasangka tidak baik dan saya bangga dengan itu. Jika saya tidak suka seseorang, itu karena kepribadian mereka, bukan karena ras atau keturunan mereka." Sekarang Anda akan berpikir bahwa Greg dapat melenggang dengan beragam warna. Anda tidak mempertimbangkan agenda tersembunyinya. Penulis, seorang pelatih keragaman, menghukum Greg karena mengasumsikan bahwa ia adalah normanya. Greg gagal untuk mengakui hak istimewa rasnya, bahwa paket tak terlihat atas aset yang ditangguhkan merupakan warisan kolonial kulit putih. Orang-orang kulit putih seperti Greg menyangkal cara-cara di mana mereka membentuk hubungan dominasi secara sosial, budaya, dan politik. Dengan kata lain, orang-orang kulit putih secara alamiah menindas orang lain. Kedengarannya seperti rasisme setan bagi saya. Dapatkah Anda melihat apa yang terjadi? Sesi keanekaragaman ini meletakkan kesalahan pada kulit putih, terutama laki-laki. Hal tersebut akan menghasilkan kekuatan, yang mendatangkan kepatuhan dan rasa terima kasih dari kaum minoritas yang tidak mengalami hal itu. Ini adalah jebakan. Siapapun yang keberatan dengan agenda politik ini, berarti ia melakukan bunuh diri karir. Itu adalah penganiayaan politik.
Saya ingin menjadi jelas bahwa saya pikir umat manusia adalah satu keluarga dan Tuhan mengasihi semua orang secara adil. Seperti Greg, saya percaya bahwa manusia harus dinilai berdasarkan perilaku mereka saja, terlepas dari ras, jenis kelamin, atau orientasi seksual. Saya tidak punya masalah dengan minoritas yang memenangi posisi kekuasaan selama mereka melakukannya dengan jujur. Saya menyambut baik banyaknya kontribusi yang diberikan oleh para imigran. Saya datang ke Kanada ketika masih bayi pada tahun 1951. Tetapi keragaman bukan mengenai keadilan atau memperkaya masyarakat. Keragaman mempromosikan minoritas bukan untuk kebaikan mereka, tetapi sebagai cara untuk melemahkan dan mengendalikan mayoritas. Ironi. Sungguh merupakan ironi bahwa kelompok bank sentral tersebut harus melimpahkan rasa bersalah ini pada orang-orang kulit putih, sementara mereka adalah yang bertanggung jawab atas imperialisme dan perang masa lalu dan sekarang. Mereka tumbuh menjadi lebih kaya melalui perbudakan dan perdagangan opium, dan mereka mengontrol kejahatan terorganisir saat ini melalui agen-agen mereka. Lebih dari 75% penduduk Amerika Serikat adalah kulit putih dan Kristen. Rencananya adalah untuk menjadikan kulit putih sebagai minoritas pada tahun 2050 atau lebih cepat. Orang-orang kulit putih diharapkan untuk berdiam diri dan menjadi tamu di rumah mereka sendiri. Ketika orang-orang kulit putih menjadi minoritas, tidak ada yang akan membela hak-hak mereka. Terdapat 2 juta lebih perempuan dibandingkan laki-laki di berbagai universitas di Amerika Serikat. Pernahkah Anda mendengar tentang program aksi afirmatif untuk laki-laki? Keragaman praktis tidak pernah terdengar di Cina, Jepang, Israel, India, dan Amerika Latin. Negara-negara ini diperbolehkan untuk menjaga karakter ras mereka. Tetapi karena orang-orang asal Eropa memiliki rasa hak material, spiritual dan politik, mereka yang paling sulit untuk dimasukkan ke dalam tatanan dunia baru. Mereka adalah sasaran dari program keragaman. Para gubernur bank sentral menggunakan taktik memecah dan menaklukkan untuk merusak 4 pilar identitas kita, ras, agama, bangsa, dan keluarga. Pertama, mereka pura-pura membela para pekerja untuk menyingkirkan rezim Tsar di Rusia. Kemudian mereka pura-pura membela perempuan dan kaum pecinta sesama jenis untuk melemahkan nilai-nilai heteroseksual dan keluarga. Akhirnya mereka melakukan pembodohan terhadap kulit putih untuk secara pasif menerima diskriminasi dan pengurangan status. Mereka menggunakan pedoman anjing bertelinga yang sama. Pilih salah satu pekerja, Yahudi, kulit hitam, kaum pecinta sesama jenis, perempuan yang telah tertindas selama berabad-abad. Biarkan para bankir menempatkan pilih salah satu orang depan mereka dalam kekuasaan. Kesimpulannya, karena mudah dibentuk dan konformis, massa biasanya akan menerima norma yang ditanamkan kepada mereka. Ketika orang-orang jahat mengatur norma, massa akan menyerah pada perilaku menyimpang dan merusak diri sendiri. Kartel perbankan menciptakan uang menggunakan kredit nasional kita. Akibatnya, masyarakat telah ditumbangkan oleh kekuatan asing dengan agenda setan. Elit politik dan budaya kita terdiri dari pengkhianat yang, misalnya, membiarkan terjadinya peristiwa 9/11 dan menutupinya. Kita mengalami kebohongan konstan dari bidak sok suci yang melayani diri sendiri. Dalam jajak pendapat yang diambil pada tanggal 18 Oktober tahun 2007, oleh Globe dan Mail Toronto, 63% menjawab tidak untuk pertanyaan, apakah Anda pikir kebijakan multikulturalisme Kanada telah sukses? Jumlah sampel adalah sekitar 11.000 dan pembaca Globe cenderung menjadi liberal. Masyarakat pendiri Barat memiliki hak untuk mempertahankan karakter nasional mereka dan melihatnya berkembang. Para imigran diharapkan untuk mengintegrasikan diri, sambil tetap mempertahankan warisan mereka. Mereka tidak berharap untuk digunakan sebagai pihak yang melemahkan mayoritas. Jadi,
Mari kita menjaga diri kita untuk tidak jatuh dalam jebakan, memecah dan menaklukkan mereka dengan memfokuskan kemarahan kita pada minoritas. Mereka dimanipulasi sebagaimana kita. Mari kita fokus pada para bankir bank sentral dan antek-anteknya, dalam politik, pendidikan, bisnis, dan media. Saya tahu ini bertentangan dengan keyakinan beberapa pihak. Tanyakan pada diri Anda sendiri dari mana Anda mendapatkan sikap Anda. Mereka ditanamkan ke dalam diri Anda oleh media dan pendidikan. Kita sedang dimanipulasi dan ditipu dan sudah saatnya kita terbangun. Izinkan saya mengingatkan Anda, istilah benar secara politis berasal dari Partai Komunis Uni Soviet pada tahun 1920-an. Bukan merupakan kebetulan bahwa istilah tersebut merupakan bagian dari leksikon kita saat ini. Para bankir yang sama yang menguasai Uni Soviet kemudian, secara diam-diam mengendalikan Amerika Serikat, Kanada dan Eropa saat ini. Komentar pembaca, Gary, terima kasih atas artikel terbaru Anda mengenai keragaman. Saya baru saja diberhentikan dari pekerjaan di pemerintahan karena menolak berpartisipasi dalam program pelatihan keragaman perusahaan. Saya menghabiskan 12 tahun lebih menikmati fasilitas yang sama, menerima penerimaan tahunan baik setiap tahun dan mendapatkan rasa hormat dari rekan-rekan karyawan saya. Manajer saya, manajer lapangan, dan manajer program, semua mencoba meyakinkan perusahaan untuk tidak memecat saya, tetapi tidak berhasil. Siapapun yang melawan indoktrinasi keragaman sementara dipekerjakan oleh kontraktor pertahanan utama adalah, seperti yang Anda katakan, bunuh diri karir. Ketika para pemimpin perusahaan tidak peduli tentang apa yang dikatakan oleh para manajer mereka untuk menjaga karyawan yang baik, menjadi jelas bahwa mereka melayani tujuan bank sentral. Apakah Anda tahu apa yang menarik tentang pelatihan keragaman di bekas perusahaan saya? Ketika kebutuhan untuk menyelesaikan pelatihan tersebut diterima dalam kotak email kami, setiap laki-laki dalam kelompok tersebut mengeluh tentang hal itu. Mereka semua benci akan hal itu. Ada sesuatu di dalam diri manusia, jauh di dalam hati, yang muak dengan semua pelatihan sampah keragaman ini. Hal ini menyerang dan menghina kecerdasan manusia dan kehormatan harus tunduk pada beberapa pelatihan video bodoh yang bertindak seperti berbicara kepada siswa kelas 1. Saya seorang kulit putih, laki-laki menikah dengan prinsip-prinsip Kristen yang kuat. Saya juga beruntung memiliki istri yang mendukung keputusan saya. Dia telah mengatakan kepada saya berkali-kali, betapa bangganya dia bahwa saya bersedia kehilangan pekerjaan dengan semua manfaat untuk prinsip-prinsip saya. Anthony, artikel wawasan lainnya dari Henry yang benar-benar menyentak saya. Saya seorang mahasiswa yang mendapatkan kemalangan mempelajari ilmu-ilmu sosial di apa yang disebut Universitas Katolik di sini, di Melbourne. Kemalangan saya yang lebih besar adalah karena seringnya saya adalah salah satu dari 2 siswa laki-laki yang ada di atas. Dari hari pertama, saya harus mendengarkan kuliah demi kuliah yang mengempaskan segala sesuatu yang baik dan layak, lalu memuji segala sesuatu yang bersifat feminis, anti keluarga, dan anti agama yang benar, dalam Universitas Katolik. Saya menyaksikan para siswa lain menelan racun ini, sampai-sampai mengambil setiap kata di papan tulis seolah-olah itu adalah kitab suci. Semua dosen saya adalah perempuan dan semuanya feminis militan. Saya telah dengan sekuat tenaga berupaya untuk bertahan pada 2 tahun pertama, tetapi harus menjaga jarak ketika kami menyajikan presentasi tulisan seorang aktivis pecinta sesama jenis yang mempertanyakan kepolosan anak-anak. Saya menulis, dalam sebuah jurnal yang akan dibahas, hal semacam ini tidak akan menghilangkan kekhawatiran sifat pedofilia dari beberapa pecinta sesama jenis. Tanggapan tidak kurang dari Kepala Departemen Sosiologi adalah 200 kata-kata kasar, hasil pekerjaan saya yang lainnya hampir tidak disebutkan,
yang mencap saya sebagai homofobik dan memberi peringatan dengan tegas kepada saya bahwa jenis tulisan ini tidak dapat diterima. Semua ini terdapat dalam jurnal yang disusun untuk menjadi tanggapan kritis terhadap bacaan yang disediakan. Terima kasih Tuhan untuk keragaman dan kebebasan berpikir. Selama Anda berpikir seperti mereka, Anda dapat diterima. Kanada menjual para gadis muda ke perusahaan farmasi besar. Sekitar 1 bulan setelah divaksinasi virus HPV penyebab kanker serviks, Jenny Tetlock, 13 tahun, gagal dalam rintangan terendah di kelas olahraga, petunjuk pertama dari penyakit otot degeneratif yang 15 bulan kemudian, membuat remaja yang sebelumnya sehat tersebut hampir sepenuhnya lumpuh. Pada tahun 2007, pemerintah Harper mengalokasikan $300 juta untuk memvaksinasi ribuan wanita muda, semuda usia 9 tahun, terhadap penyakit kelamin menular, human papillomavirus HPV, yang kadang-kadang menyebabkan kanker serviks. Vaksin Gardasil tersebut hanya bekerja pada gadis-gadis yang masih suci. Jadi, bukannya mengajar anak-anak ini bahwa tindakan merusak keperawanannya sebelum menikah merupakan tindakan yang merusak dan merendahkan diri mereka sendiri, pemerintah menyuntik mereka seolah-olah mereka akan menjajakan diri di jalan-jalan. Bukannya menawarkan secara langsung para gadis muda ini di jalanan, para politisi memotong mereka di depan dari perusahaan farmasi besar dan mengambil keuntungan dari pergaulan bebas atas nama melindungi kesehatan masyarakat. Pada sebuah wawancara dengan CBC TV, perwakilan dari Merck Frost, pembuat vaksin, mengakui bahwa lobi adalah bagian dari bagaimana bisnis farmasi dilakukan di Kanada. Rupanya mantan penasihat Harper menjadi pelobi untuk perusahaan tersebut. Terakhir kali pemerintah Kanada mengambil tindakan drastis seperti itu adalah selama wabah polio di tahun 1950-an. Tetapi tidak ada epidemi kanker serviks sekarang. Bahkan, pada kenyataannya peringkat penyakit tersebut sekarang tidak masuk dalam 10 kanker yang menjangkiti perempuan Kanada. Wanita Kanada yang meninggal karena kanker serviks berjumlah 400 orang setiap tahun, sedangkan lebih dari 5.000 meninggal karena kanker payudara. Proyek sia-sia dengan konsekuensi fatal. Paling-paling, kampanye vaksinasi hanya bermanfaat untuk Merck. Yang terburuk, kampanye tersebut bisa memiliki banyak efek negatif. Seorang pembaca dari Argentina menulis bahwa Oktober lalu pemerintah mencoba untuk memvaksinasi anak-anak perempuan untuk rubeola, tetapi dihentikan ketika beberapa dokter mengungkapkan bahwa vaksin tersebut mengandung agen sterilisasi yang disebut prostaglandin. Sebuah laporan oleh ahli epidemiologi McGill University menyebut program Kanada tersebut sebagai prematur dan mungkin bisa menimbulkan konsekuensi negatif yang tidak diinginkan bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Meskipun sebanyak 50% wanita mengidap beberapa bentuk HPV selama hidupnya, namun laporan tersebut mengatakan bahwa sebagian besar tidak menyebabkan kanker serviks dan dapat disembuhkan. Kebanyakan infeksi HPV akan bersih dengan sendirinya. Penelitian baru-baru ini yang menggunakan teknologi deteksi molekuler yang ada menunjukkan bahwa pembersihan tersebut terjadi dalam waktu 1 tahun untuk sekitar 70% dari mereka yang terinfeksi, dan dalam waktu 2 tahun untuk 90%. Dengan demikian, infeksi HPV dan kanker serviks tidak harus menjadi kesatuan. Kebanyakan wanita yang bahkan terinfeksi HPV risiko tinggi, tidak berlanjut menjadi kanker serviks. Laporan itu juga menyatakan bahwa uji klinis tersebut tidaklah cukup memadai untuk menguji kemanjuran vaksin tersebut karena subjek yang dijadikan sampel terlalu muda untuk terkena HPV. Rata-rata penderita kanker serviks berusia 47 tahun sehingga tidak jelas berapa lama vaksin tersebut akan tetap efektif. Selama 6 bulan terakhir tahun 2006, Pusat Informasi Vaksin Nasional PIVN Amerika Serikat mendapat 385 laporan dari reaksi negatif Gardasil.
Ada 2 kali lebih banyak anak-anak yang tumbang dan 4 kali lebih banyak anak-anak yang mengalami kesemutan, mati rasa, dan kehilangan sensasi setelah mendapatkan vaksinasi Gardasil dibandingkan dengan mereka yang mendapatkan vaksinasi tetanus difteri aselular pertusis. Terdapat laporan mengenai kelumpuhan wajah dan sindrom Guillain-Barré, dan dokter yang memberikan Gardasil dengan kombinasi vaksin lain pada dasarnya melakukan percobaan pada pasien muda, karena Merck belum menerbitkan data keselamatan apapun untuk vaksinasi simultan dengan vaksin apapun kecuali vaksin hepatitis B. Pada bulan Mei tahun 2007, Judicial Watch melaporkan 1.600 reaksi negatif terhadap Gardasil, termasuk 2 kematian. Kegilaan. Minggu depan di Toronto saja, 40.000 gadis muda dan orang tua mereka akan ditekan untuk memperbolehkan penyuntikan pencegah penyakit kelamin menular. Alasan penekanan tersebut adalah bahwa dibutuhkan 3 suntikan selama periode 6 bulan, yaitu tahun ajaran sekolah. Putri saya yang berusia 12 tahun menghadapi keputusan ini, dokternya menyarankan agar kami memberikan vaksinasi terhadapnya sekarang juga, tulis seorang ibu pada situs web CBC TV. Bagaimanapun saya bukan orang skeptis, namun seluruh kampanye ini membuat saya sangat gugup. Dengan harga lebih dari $400 untuk 3 dosis, ini adalah vaksin anak yang paling mahal yang ada. Ternyata Merck akan membayar penduduk Vioxx dengan mengorbankan pembayar pajak Kanada dan gadis remaja. Asumsi tak tertulis dan keterlaluan di balik kampanye vaksinasi ini adalah bahwa penyimpangan hubungan intim adalah normal. HPV tidak akan menyebar jika orang-orang selektif dan monogami, dan menggunakan pelindung. Gadis-gadis ini tidak pernah melakukan hubungan intim secara bebas. Kebanyakan tidak akan berhubungan intim selama bertahun-tahun. Banyak yang tidak akan melakukan penyimpangan hubungan intim secara bebas dan tidak perlu vaksin ini. Penyuntikan massal serampangan ini membentuk preseden buruk. Saya tidak ingin berspekulasi apa alasan yang akan mereka dapatkan untuk yang berikutnya. Ini adalah bentuk sosialisme dalam tatanan dunia baru, memperkaya korporasi dengan menurunkan, membahayakan, dan membius penduduk. Film Avatar, Illuminati, dan hubungan Raelian. Artikel ini ditulis untuk henrymakow.com oleh Steve Thomas. Apakah ada hubungan antara keyakinan pemujaan Raelian bahwa kita perlu intervensi alien untuk memerintah planet bumi dan Avatar James Cameron? Apakah mungkin bahwa sekte Sinting ini mewujudkan agenda Illuminati, dan bahwa film terlaris sepanjang masa adalah bentuk pemrograman yang terprediksi? Penelitian saya telah menemukan jaringan dari beberapa ribu selebriti dan politisi yang terkait dengan Illuminati, yang juga terkait dengan Rael Maitreya yang misterius. Pemimpin Raelisme, alien, ateis, agama untuk mencakup semua agama melalui halaman Facebook dari teman akrabnya Igor N. Grata. Rael telah menanggapi artikel saya melalui dinding Facebook Igor N. Grata, Diari Forum Publik, yang mengkonfirmasi hubungan antara Rael Maitreya dan Igor N. Grata. Nama-nama yang berkisar dari Rothschild hingga Rockefeller, Madonna hingga McCartney, Olmert hingga Onassis, Madames yang terhubung dengan Bilderberg hingga kardinal dan kerajaan. Untuk mengetahui bagaimana dunia ini dihubungkan, ikuti jaringan tersebut. Di daftar teman pribadi Igor N. Grata, kita menemukan 57 orang yang terkait Rothschild dan 14 yang terkait Rockefeller. Pada halaman Facebook sutradara Avatar, James Cameron, teman-teman yang terdaftar berjumlah sekitar 50 bintang dunia film vulgar, Hopkins, Aniston, Collins, Depp. Musisi, Dylan, Joel, Twain. Politisi, Schwarzenegger, Netanyahu, dan Ratu Inggris Elizabeth. 34 dari 50 link diketahui masing-masing memiliki hubungan langsung ke pemimpin Raelian Rael Maitreya via teman dekatnya Igor N. Grata. Avatar hubungan Raelian. Untuk memulai, halaman Facebook Igor N. Grata menayangkan film tersebut.
Raelianisme mempromosikan dogma bahwa manusia di bumi pada awalnya adalah rekayasa genetika yang dilakukan oleh alien. Demikian pula, makhluk avatar dalam film tersebut adalah konstruksi laboratorium ilmiah alien yang ditempatkan di planet Pandora. Intervensi alien dari langit adalah harapan dasar Raelianisme. Demikian pula avatar Jake Sully datang dari langit sebagai juru selamat untuk menyelamatkan orang-orang Pandora dari kesengsaraan kebodohan dan peperangan. Dengan demikian, Raelianisme akan meminta kita menatap ke angkasa untuk penyelamatan alien. Mantra pengikat dunia Pandora berupa panteisme, aliran energi planet, animisme, Dewi Ibu, pohon suci, penglihatan, telepati, penyembuhan samanik, dan lainnya. Semua bentuk pemujaan sihir dan penyaluran roh. Kemenangan akhir di Pandora dicapai oleh intervensi dari naga merah yang kuat dengan gerombolan reptilnya yang bersayap dan binatang hitam bermata merah. Ini adalah referensi terhadap wahyu. Raelians mengutuk perkawinan dan keluarga sebagai represif dan mempromosikan hubungan intim secara bebas sebagai sesuatu yang membebaskan. Dalam film tersebut, satu-satunya hubungan intim yang kita lihat adalah antara alien dan avatar. Film tersebut menginduksi persiapan pola pikir bahwa merupakan suatu hal yang diperbolehkan untuk memiliki pola pikir mengenai hubungan intim dengan alien. Ini menghubungkan dengan gaya di mana energi seluruh makhluk menjadi satu, hewan, manusia, alien dan lainnya. Pesan sederhana dari film tersebut adalah agar penonton menjadi terbuka terhadap hubungan intim dengan alien. Ex-Raelian mengungkap rencana global Luciferian. Daniel Vandinja, bekas anggota Raelian tingkat tinggi, menggambarkan sistem kepercayaan Raelian, yaitu Tuhan adalah fantasi dan jiwa manusia adalah lelucon. Kehidupan kekal adalah dicapai melalui cloning dan Tuhan yang sejati adalah Eds, yang akan datang ke bumi untuk menyelamatkan kita dari kehancuran. Dalam bukunya, Rael the Masonic Messiah, Vandinja mengungkapkan bagaimana Raelianisme membalikkan kebenaran, Tuhan digantikan oleh alien, setan dan Tuhan dibalik. Rael menyatakan, semua orang dibuat bergairah oleh cinta, harus menyembah setan daripada Tuhan. Orang-orang didorong untuk menyambut alien yang membutuhkan pengabdian dari manusia. Hal ini mengingatkan deskripsi Alkitab tentang Lucifer yang berusaha untuk menjadi seperti Tuhan, mengangkat dirinya dalam kebanggaan yang salah, sehingga kejatuhannya dari surga saat ia berusaha untuk merusak dan mengibliskan ciptaan Tuhan. Sesuai dengan kebohongan setan, Yesus didefinisikan secara salah sebagai setengah keturunan alien. Vandinja menggambarkan kesamaan yang erat antara penghormatan salah tempat Masonik dan Raelian terhadap Lucifer, pembawa cahaya dan kecerdasan, yang akan menjatuhkan Tuhan dari tahta, dan akhirnya akan tercipta hibrida alien dengan manusia. Apakah ini adalah usaha terakhir setan untuk menghindari takdirnya karena memberontak terhadap Tuhan? Secara menakutkan Vandinja mengutip Rael, orang-orang yang melawan panduan dari panduan, dan mencoba untuk mencegah dia melaksanakan misinya, akan melihat kehidupan mereka menjadi neraka. Kami menemukan kontribusi Raelian terhadap rencana yang lebih luas untuk cloning manusia. Kontrol cuaca, teknologi harap Tesla, rekayasa gempa bumi, mata uang global non-tunai dengan identitas chip pribadi, pengawasan satelit terpencil 24/7, pemerintah federasi dunia, dunia pendidikan universal, mendiskreditkan agama Kristen dan Islam, dan sebagai tentara dunia penjaga perdamaian. Vandinja menggambarkan visi Rael mengenai geniokrasi di mana sejumlah kecil orang-orang jenius yang tercerahkan memimpin dunia, digambarkan ucapnya, oleh Thomas Jefferson, sebagai Illuminati, aristokrasi alamiah kecerdasan. Vandinja mengungkapkan alien Rael berencana untuk menggunakan teknologi pemindaian global untuk memantau populasi manusia. Dia menjelaskan sebuah paradigma pergeseran Raelian Masonic Illuminati yang disengaja, agama New Age, dengan Mesiah Masonik,
yang didefinisikan olehnya sebagai antikristus di kepalanya merupakan dasar dari pemerintah dunia baru, yang tanpa agama, kediktatoran tatanan dunia baru benar-benar mustahil. Pada tahun 1994, Sergei Monas, seorang wartawan Kanada mengungkapkan keberadaan Project Blue Beam NASA, sebuah pertunjukan cahaya global yang akan berpura-pura mewujudkan kembalinya Mesias dari luar angkasa. Bahkan, ia akan menjadi antikristus. Apakah Illuminati membentuk tipuan besar lainnya dengan dukungan Raelians dan film Avatar? Bab ketiga, Yudaisme, Zionisme dan Komunisme. Apakah Lucifer adalah Tuhan Judaisme? Ini ditulis untuk henrymakow.com oleh Will Newman yang hadir di sinagog Yahudi, dan memiliki kerabat yang terlibat dalam Talmudisme, Kabalah, Bengzi Brit, dan Masonri. Pada tahun 1976, Walter White Jr., seorang patriot yang peduli, melakukan wawancara dengan seorang Yahudi muda bernama Harold Rosenthal yang merupakan asisten senator Javits dari New York. Dalam wawancara tersebut, yang kemudian diterbitkan sebagai The Hidden Tyranny, Rosenthal yang angkuh dengan nada menantang menyombongkan diri bahwa orang-orang Yahudi telah membuat kebohongan yang berfungsi untuk menyembunyikan sifat mereka dan melindungi status dan kekuasaan mereka. Rosenthal menepis kebohongan yang diterima secara umum bahwa Yahudi adalah orang-orang Israel, dan oleh karenanya merupakan orang-orang pilihan Tuhan. Rosenthal mengatakan, kebanyakan orang Yahudi tidak suka mengakuinya, tetapi Tuhan kami adalah Lucifer, jadi saya tidak berbohong, dan kami adalah orang-orang pilihannya. Lucifer benar-benar hidup. Tujuan Lucifer adalah untuk menjadi seperti yang paling tinggi, Isa 14 ayat 14, dan untuk merebut penyembahan terhadap Tuhan, Matius 4 ayat 9. Tujuan Lucifer adalah untuk menipu seluruh dunia, Wahyu 12 ayat 9, dengan mengubah dirinya menjadi malaikat terang, 2 CO 11 ayat 4. Ini amat diwakili oleh Freemason. Motto mereka menjadikan yang baik menjadi lebih baik, menghasilkan citra publik yang jauh lebih disukai daripada alternatif yang lebih akurat, bagaimana menjadi kerasukan setan dengan 33 langkah mudah. Agama-agama Yahudi dan Masonik keduanya menyembah Tuhan yang sama. Cahaya terang dalam kebanyakan sinagog orang Yahudi, nyala api yang bersinar terang adalah mewakili Tuhan mereka. Kata dalam bahasa Ibrani untuk Lucifer adalah Hillel, yang berarti cahaya terang. Anehnya, ini adalah nama yang dipilih untuk organisasi mahasiswa Yahudi. Sebuah teks sentral dalam Kabalisme berjudul Zohar yang diterjemahkan menjadi buku kecerahan atau kemegahan. Bintang 6 Yahudi adalah simbol tertinggi dalam pemujaan dan memiliki banyak nama, bintang Moloch, Saturnus, Ciun, Rempan. Ini adalah simbol dari persatuan pria dan wanita dan identik secara arti dengan persegi dan kompas masonik, yang juga merupakan simbol berujung 6 di sekeliling huruf G, yang mewakili tindakan pemenuhan hasrat generatif. Di tempat G, kita menemukan di tengah-tengah banyak bintang Yahudi. Simbol Ibrani dikenakan di sekitar leher banyak orang Yahudi seolah-olah melambangkan hidup. Kata tersebut secara harfiah diterjemahkan menjadi sesuatu yang hidup atau binatang. Simbol ini merupakan lambang bagi sang binatang. Nama Yahudi untuk Tuhan diwakili oleh tetragramaton, YHWH, dapat diucapkan sebagai Yahweh atau Yehuwa. Signifikansi dari nama Tuhan berulang kali ditekankan di seluruh kitab suci tersebut. Ketika dibedah dalam bahasa Ibrani, definisi yang sesungguhnya dari Yenova menjadi terungkap. Yah, tanda pagar H3050 berarti Tuhan. Hovah, tanda pagar H1942, diterjemahkan menjadi sangat menginginkan, jatuh, keinginan, kehancuran, bencana, kejahatan, kerusakan, kenakalan, yang berbau busuk, sesat, sangat jahat. Yehuwa adalah sinonim dengan Baal. Baali tanda pagar H1180 dari Baal dengan akhiran pengucapan Tuanku,
Baali, nama simbolis bagi Yehuwa Baali. Ensiklopedia Yahudi Adonai dan Baal mengungkapkan, nama Baal adalah persamaan untuk YHWH. Sejak zaman Yeremia, orang-orang Yahudi telah melupakan nama dewa mereka dan menggantinya dengan Baal atau YHWH. Para nabi yang berbohong yang berpikir akan membuat umatku melupakan nama Tuhanku sebagai ayah mereka, telah melupakan namaku dan menggantikannya dengan Baal. Yer 23 ayat 27. YHWH dan Baal keduanya mewakili Tuhan penyimpangan pemenuhan hasrat dan kejahatan setan. Namun, orang-orang Yahudi mengklaim bahwa nama ini, YHWH, tidak akan diucapkan dengan suara keras, meskipun perintah Tuhan untuk menyatakan namanya di seluruh bumi. Kel 09 ayat 16. Mengapa mengabaikan perintah ini? Mengucapkan nama Tuhan. Yudaisme mengklaim memiliki otoritas terhadap perjanjian lama, namun mereka tidak mempraktikkan apa yang mereka khotbahkan. Mereka berpakaian hitam, warna kematian, terlepas dari ajaran kitab suci untuk memakai pakaian putih. Pengkhotbah 9 ayat 8. Menolak Kristus sebagai Mesiah, yang dinubuatkan di sepanjang perjanjian lama, dan menolak untuk mengucapkan nama Tuhan, dan itu merupakan pelanggaran terhadap kitab suci. Dengan mengacu pada nama Tuhan mereka sebagai YHWH, dan mengucapkannya, orang-orang Yahudi menciptakan suasana misteri dan kesucian di sekitar nama tersebut sekaligus meningkatkan rasa ingin tahu seputar pengucapan dan kekuasaannya. Ketika orang-orang Yahudi dan non-Yahudi yang penasaran sama-sama melihat tetragramaton suci digunakan dalam praktik pemujaan, mereka terpikat dengan kenyataan bahwa para penyihir ini telah memanfaatkan kekuatan mistik dari nama tersebut. Wicca, Satanisme, Tarot, Katolik okultisme, Masonri dan Kabalisme menggunakan pengetahuan mereka tentang nama suci Tuhan sebagai umpan untuk merekrut anggota pemujaan. Jika nama tersebut tidak tersembunyi, maka kultus tersebut akan kekurangan alat penting dalam proses perekrutan mereka. Mereka tidak bisa menawarkan pengetahuan terlarang ini jika orang-orang Yahudi, otoritas yang memproklamirkan diri mereka sendiri mengenai Tuhan, mengungkapkan nama ini secara terbuka. Agama-agama misteri dan persatuan sihir berutang besar terhadap Yudaisme untuk pengondisian arus utama agar menerima kepentingan dan kerahasiaan nama ini. Pujian secara vokal terhadap nama YHWH dicadangkan untuk yang terpilih yang mempelajari Kabalah, dan membayar uang untuk melakukannya, dan ia terlarang secara keduniaan. Doktrin Yahudi merupakan dasar yang penting untuk menjual okultisme sebagai praktik yang benar. Setan adalah perancang kebingungan dan berjalan dengan banyak nama. Banyak dari Tuhan pagan kuno adalah setan dan para malaikatnya dalam bentuk lain, The Two Babylons, oleh Ahislop. Orang-orang Yahudi menggunakan sejumlah nama palsu untuk Tuhan dalam ritual mereka, yang juga merupakan sebutan alternatif untuk setan dan iblis kuat lainnya. Dengan cara yang sama, para pelaku penyihir hitam dan satanis memanggil setan dengan nama-nama tersebut. Dalam Satanic Bible, Anton LaVey menyediakan daftar nama-nama neraka yang ketika dipanggil, memberikan para praktisi tersebut kemampuan manusia super, yaitu kecerdasan, kekuatan, keterampilan dalam manipulasi, meningkatkan kreativitas, kekayaan materi, dan kepuasan beragam nafsu. Dalam sinagog-sinagog Hasidut, banyak doa Yahudi dilafalkan dalam bahasa Yiddish, bahasa campuran yang jauh dari pengucapan Ibrani asli. Doa-doa ini tidak lebih dari doa samaran setan. Mereka adalah mantra hipnotis, mirip dengan bahasa Enochian dari gereja setan. Para Yahudi muda menghabiskan waktu yang lama untuk mempersiapkan bar mitzvah mereka, yang terdiri dari menghafal nyanyian panjang serta irama dan nada yang tepat. Sebagian besar yang menghatamkan bar mitzvah tidak akan mampu menerjemahkan lebih dari beberapa kata. Laki-laki dan wanita muda ini tidak tahu apa yang mereka ucapkan atau kepada siapa mereka berdoa. Orang-orang Yahudi menyeru setan bernama Adonai, Elohim, El Shaddai,
Zebaat, Dienu dan lainnya dalam ritual mereka. Pengulangan yang panjang dan anggukan kepala saat doa-doa Yahudi menjadi pintu masuk ke dalam keadaan trans. Sejumlah besar orang Yahudi ateis terlibat dalam penyembahan terhadap status dan pengetahuan dari agama gadungan. Seperti yang ditulis oleh Bill Cooper, penyembahan amat berbeda dengan pendidikan terhadap ilmu pengetahuan atau teknologi adalah satanisme dalam bentuknya yang paling murni, dan Tuhannya adalah Lucifer. Yudaisme mengisi para anggotanya dengan kekuatan satanik yang sama dengan gereja setan dan Freemasonry. Kabalisme. Landasan Kabalisme adalah identik dengan satanisme, pembalikan peran Tuhan dan setan. Ia adalah mengenai pengejaran pengetahuan, pemujaan tersembunyi yang memungkinkan seseorang untuk mencapai kemampuan seperti Tuhan dengan menyebut apa yang disebut sebagai nama Tuhan. Itu adalah nama-nama malaikat yang jatuh, setan, roh yang memandu mereka yang menjadi penjaga gerbang pengetahuan pemujaan. Meskipun tidak semua orang Yahudi aktif dalam praktik Kabalah, namun mereka semua menerima nama kabalistik tertinggi sebagai Tuhan mereka YHWH. Kabalis dan satanis terkenal, Aleister Crowley menulis, terdapat 72 malaikat. Nama-nama ini diturunkan dari nama Tuhan yang Maha Agung. Nama tersebut terdiri dari 4 huruf, YHWH, biasa disebut Yehuwa. Ia adalah Tuhan Agung seluruh alam semesta. Sejumlah pengucapan rahasia lainnya dari YHWH digunakan dalam okultisme, selain Yahweh dan Yehuwa. Dari 54 nama suci dalam Kabalah Yahudi, yang utama adalah YHWH. Kredo Yahudi, Shema, menyatakan Tuhan kita adalah satu, jadi mengapa memanggil nama-nama lain? Demonologi. Rahasia orang Mesir kuno, dan murid-murid modern mereka, demonologi Freemason, adalah seni untuk mendapatkan kekuasaan, terutama melalui iblis, Yehuwa. Di tingkat Royal Ark, Freemason mengakui bahwa iblis dalam kedok Jahbulun, adalah Tuhan sucinya. Nama Jahbulun merupakan gabungan dari Yahweh, Baal, dan Osiris. Dia mengucapkan Jahbulun, 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 Jehovah. Albert Pike membahas mengenai arti kabalistik masonik dari Jehovah secara panjang lebar dalam Morals dan Dogma, 66, 213, 401, 467, 519. Nama YHWH disuntikkan ke dalam teks kitab suci oleh orang-orang Farisi dan orang-orang lainnya yang menerapkan satanisme Babilonia, pendahulu dari Kabalisme dan Talmudisme. Bagi mereka yang tidak percaya bahwa Talmud adalah satanik, ia menyatakan bahwa Kristus berada di neraka yang mendidih dengan kotoran dan air mani. Sebuah perjanjian ditempa antara Yahudi Masoret dan salah satu institusi keagamaan pada tahun 1000 Masehi untuk mengubah nama Tuhan dalam bahasa Ibrani pada kitab suci, dengan nama pagan Yahweh atau Yehuwa melalui tetragramaton. Hal ini menjelaskan perkataan Rosenthal, kami kagum dengan kebodohan orang-orang Kristen dalam menerima ajaran-ajaran kami dan menyebarkan mereka sebagai milik mereka. Dalam kata-kata Henry Ford, orang-orang Kristen tidak bisa membaca Alkitab mereka kecuali melalui kacamata Yahudi, dan karena itu, mereka membacanya secara salah. Nama Tuhan yang sesungguhnya. Penghinaan setan terhadap kemanusiaan dipamerkan oleh Luciferian Yahudi, Harold Rosenthal, melambangkan akhir dari peleburan yang mematikan. Ritual agama Yahudi dikombinasikan dengan penyembahan pengetahuan dan diri sendiri. Yahudi sebagai masyarakat, dengan menolak Tuhan dan menerima Yehuwa, telah diberikan kepada pikiran jahat. Menjadi terisi penuh dengan segala kejahatan. Roma 1 ayat 28-31. Tentu saja Mr. Rosenthal adalah anggota dari elit minoritas satanik di antara orang-orang Yahudi. Yahudi biasa tidak tahu bahwa Tuhan dari keyakinan mereka sebenarnya adalah setan yang bersembunyi di balik nama mistis. Tidak masalah bagi setan apakah ia disembah secara sadar atau melalui kebohongan halus dan penipuan.
Orang bijak Salomo bertanya, siapa nama Tuhan, dan siapa nama anaknya, jika engkau dapat memberitahukannya. Amsal 30 ayat 4. Nama Tuhan adalah terkadang diterjemahkan menjadi Ehyeh, yang berarti aku. Ini adalah nama yang diberikan kepada Musa bersama dengan hukum tersebut. Dan Tuhan berfirman kepada Musa, "Aku adalah aku," dan dia berkata, "Demikian engkau akan berkata kepada orang Israel, Aku telah mengirimku kepadamu." Ini adalah peringatanku kepada semua generasi. X 3 ayat 14-15. Aku adalah Tuhanmu, engkau tidak memiliki Tuhan lain selainku. Exo 32 ayat 4-5.